Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang semangat ya, lebih semangat lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Nah, oke, sebelum memulai mata pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa akan saya pandu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Hadir semua, oke, terima kasih. Nah, kali ini kita kembali lagi ya di mata pelajaran etika profesi. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu hal yang penting untuk bekal kalian ketika kalian akan PKL atau kalian akan bekerja nanti, yaitu mengelola kompetensi personal. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan hari ini adalah di akhir nanti kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian dari kompetensi dan kompetensi personal, lalu kalian mampu mengetahui jenis kompetensi personal yang harus dimiliki oleh seorang akuntan, juga kalian diharapkan mampu mengetahui manfaat kompetensi personal itu apa saja, lalu kalian mampu menerapkan pengelolaan kompetensi personal tersebut. Nah, oke, supaya pembelajaran hari ini lebih seru lagi, kali ini saya tidak akan menjadi guru kalian, tapi saya akan menjadi seorang HRD. Oke. Nah, di sini saya punya 3 kandidat yang akan bekerja di perusahaan saya sebagai seorang akuntan. Dan nanti jadi kalian akan membantu saya mengambil keputusan siapakah yang akan saya terima dari ketiga kandidat tersebut. Siap? Siap. Oke, kita lihat ya dari kandidat yang pertama nih. Kandidat yang pertama yaitu bernama Andi. Nah, Andi ini memiliki nilai akuntansi 95 dan dia 95 dan dia menguasai Microsoft Excel. Nah, tapi saat saya wawancarai, Andi ini terlambat datang nih. Harusnya pukul 8 pagi, tapi dia malah datang 8.30 tanpa memberi kabar apapun ke saya. Oke, kita simpan dulu ya. Lanjut, kandidat yang kedua, ini bernama Bella. Nah, Bella ini nilai akuntansinya hanya 85, tapi dia datang lebih awal saat wawancara. Bahkan saya belum datang, dia sudah datang duluan nih. Nah, dia itu berpakaian rapi, terus juga dia menjawab pertanyaan saya dengan percaya diri juga sopan. Oke, kita simpan dulu. Nah, yang terakhir namanya Cio. Cio ini nilai akuntansinya 90 nih. Dia juga memiliki sertifikasi pelatihan akuntansi. Tapi saat saya minta untuk menjelaskannya lebih rinci, dia itu terlihat gugup dan kurang percaya diri. Nah, oke, menurut kalian dari ketiga kandidat tersebut siapa yang harus saya pilih? Siapa? Bella. Bella, oke. Siapa yang setuju Bella? Oke, berarti banyakan itu Bella ya. Kenapa Bella yang harus saya pilih? Karena dia percaya diri, kemudian dia attitude-nya bagus, walaupun nilainya kenapa? Oke. Disiplin juga. Oke, betul. Karena jawaban Rahma sudah bagus. Oke. Silahkan Rahma. Nah, benar ya, jadi saya akan memilih Bella. Nah, jadi walaupun Bella ini nilai akademiknya yang lebih rendah dibanding yang lain, tapi nilai akademik itu tidak menjadi satu-satunya pertimbangan ya. Kita juga perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang berhubungan dengan sikap dan karakter seseorang tersebut. Nah, Bella ini juga menjadi salah satu contoh orang yang memiliki kompetensi personal yang baik, oke? Nah, dari Bella ini kita mengetahui ya bahwa kompetensi itu apa sih? Nah, kompetensi itu adalah pengetahuan dan kemampuan
yang kita miliki untuk menjalankan suatu pekerjaan. Nah, kompetensi personal itu apa? Bedanya dengan kompetensi. Nah, kompetensi personal adalah kompetensi yang datangnya dalam diri kita sendiri. Bagaimana sikap, cara, dan kinerja kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, ternyata jenis kompetensi personal yang harus dimiliki oleh seorang akuntan, tolong yang belakang perhatikan terlebih dahulu. Jenis kompetensi personal yang harus dimiliki seorang akuntan ini sangat banyak ya. Ada 6 jenis. Yang pertama, professional skill. Nah, professional skill ini berkaitan dengan etika kita saat bekerja yang menggambarkan profesionalisme. Nah, yang kedua yaitu intellectual skill. Nah, intellectual skill ini berkaitan dengan bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menganalisis, dan bagaimana cara kita mengatasi suatu masalah. Nah, yang ketiga yaitu communication skill. Communication skill ini pastinya kalian sudah tidak asing, itu berkaitan dengan cara kita berkomunikasi, apakah sopan atau tidak, dan bagaimana cara kita bernegosiasi. Lanjut, yang keempat yaitu organizational and business management skill. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mengorganisir pekerjaan kita. Apakah kita tepat waktu atau mengerjakannya tidak sesuai dengan deadline-nya. Nah, itu menggambarkan apakah kita memiliki organizational and business management yang baik. Nah, selanjutnya basic abilities. Nah, basic abilities ini disebut kemampuan dasar ya. Nah, sebagai seorang akuntan, apa kemampuan dasar yang harus kita miliki? Pastinya seorang akuntan itu harus memiliki perhitungan yang baik ya, atau skill untuk menghitung yang baik. Nah, itu menjadi salah satu basic ability seorang akuntan. Yang terakhir yaitu soft skills. Nah, soft skills ini juga sudah tidak terdengar asing lagi, itu berkaitan dengan sikap dan karakter kita ya ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Nah, di sini mari kita sedikit melihat lagi dari Andi, Bella, dan Cio, bahwa Andi, Bella, dan Cio ini memiliki berbagai kompetensi personal ya. Nah, pastinya masuk ke kelompok jenis yang berbeda-beda juga. Coba kita analisis ya, kita tandai sesuai warnanya. Dari yang pertama yaitu berpakaian rapi. Nah, berpakaian rapi itu termasuk skill yang mana nih? Professional skill berarti warna biru tua ya. Kita cek. Oke, betul. Tepuk tangan dulu dong. Nah, yang kedua yaitu memiliki sertifikasi pelatihan. Nah, apa nih? Basic abilities. Coba kita cek. Oke, betul. Lanjut, yang ketiga yaitu tepat waktu. Nah, kayak Bella tadi nih, tepat waktu. Organizational and business management skill, warna kuning ya, betul ya. Sip. Lanjut, yang keempat yaitu menguasai Excel. Apa? Intellectual skill atau soft skill? Intellectual skill ya, warna pink. Oke, lanjut, yang kelima. Menjawab pertanyaan dengan sopan. Communication skill, betul. Yang terakhir yaitu percaya diri, soft skills. Nah, oke, kalian sudah bisa mengelompokkan ya tadi jenis kompetensi personal. Nah, sekarang pastinya kompetensi personal itu akan berguna untuk pegawai, untuk karyawan, untuk organisasi dan perusahaan, untuk industri, dan lebih luas lagi ke ekonomi daerah atau nasional. Nah, selanjutnya mungkin kalian juga bertanya-tanya nih, bagaimana cara mengelola kompetensi personal yang baik, Bu? Nah, kita dapat melakukan beberapa cara ya. Yang pertama, kita bisa membangun kepribadian yang baik. Nah, kita mulai dari sekarang untuk jujur, disiplin, dan mulai menghargai orang lain. Nah, yang kedua yaitu kita bisa berbusana dan berhias dengan baik. Karena penampilan ini menjadi interpretasi diri kita, harus menggambarkan sikap kita. Nah, bukan sikap kita yang baik doang, tapi
juga penampilan yang baik. Nah, selanjutnya yaitu kita dapat mengikuti pelatihan dan pendidikan. Jadi ketika kalian sudah lulus nanti, tidak berhenti belajar di situ saja, tapi juga mengikuti pelatihan, seminar, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pengembangan karir. Nah, jadi ketika kalian sudah bekerja, kalian jangan cepat puas untuk menempuh jabatan di situ-situ saja, sehingga kalian stuck, tapi juga harus merencanakan karir yang pastinya dengan melakukan peningkatan keterampilan. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kita sudah mempelajari berbagai hal penting. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan nggak nih, pembelajaran penting apa saja yang sudah kita dapatkan hari ini? Ada yang berani? Oke, boleh. Aurel. Pelajaran penting yang dapat kita peroleh hari ini itu kita jadi bisa tahu cara mengelola kompetensi personal dalam diri kita. Betul. Dan kompetensi personal apa saja yang harus kita persiapkan untuk bekal saat bekerja nanti. Oke, betul ya kata Aurel. Tepuk tangan dulu dong. Nah, oke, saya harap semuanya bisa mendapatkan pembelajaran penting yang Aurel tadi sebutkan. Baik, sampai sini anak-anak apakah ada yang ingin bertanya? Ibu, saya mau nanya. Boleh. Kenapa? Apakah kompetensi personal itu tuh bisa dipelajari atau malah harus sudah dimiliki sejak lahir ya, Bu? Oke, pertanyaannya bagus banget ya Fauzia. Mungkin sebagian di sini ada yang berpikir bahwa kompetensi personal itu sudah datang dari sejak kita lahir ya, seperti percaya diri. Nah, padahal percaya diri ini bisa loh kita latih. Misalnya dengan apa? Misalnya mulai dari sekarang kalian berani memberikan pendapat, berani berbicara di depan umum, atau kalian bahkan bisa berani berkenalan dengan orang asing sekalipun. Nah, itu menjadi salah satu poin penting untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian. Gitu. Oke. Mungkin tadi kelupaan ya. Mana ya? Nah, Aurel dan Fauzia sudah memberikan pertanyaan dan jawaban dengan benar. Oke. Nah, terakhir, mungkin sebagai bekal kalian, ada penugasan mandiri. Nah, nanti saya akan bagikan LKPD kepada kalian semua. Nah, nanti kalian akan mengisi, kira-kira kalian refleksi nih, kompetensi apa saja yang sudah kalian miliki, kompetensi apa saja yang menurut kalian perlu kalian tingkatkan, dan bagaimana cara kalian untuk meningkatkan kompetensi personal tersebut. Mungkin itu saja ya pembelajaran kita kali ini. Untuk menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih anak-anak atas partisipasi aktifnya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.